Halo teman-teman, kami dari kelompok 19. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil desain mobile app kami yang bernama Movesaga. Movesaga merupakan aplikasi workout dengan unsur gamifikasi. Perubahan gaya hidup pada remaja, seperti meningkatnya frekuensi konsumsi makanan cepat saji, penggunaan ponsel, dan televisi yang lebih intens, serta kecenderungan menjalani gaya hidup yang lebih menetap, telah menyebabkan penurunan aktivitas fisik. Hal ini berpotensi menjadi faktor risiko yang signifikan dalam meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Upaya untuk menjaga keseimbangan antara pola hidup sehat dan kebiasaan harian menjadi semakin penting dalam mencegah masalah ini. Dari isu yang sudah kita baca tadi, di sini Mustaga hadir sebagai aplikasi yang didedikasikan untuk memulai latihan yang lebih menyenangkan. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Maulana Dimas Iki sebagai UI UX designer. Yang kedua ada saya sendiri, Andreas Mikael sebagai UI UX designer. Dan yang ketiga ada Laksmi Putri Kusuma sebagai UI UX designer. Untuk waktu pengerjaan kami kurang lebih memakan waktu 3 bulan. Untuk detailnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, di sini terdapat target user yang kami gunakan untuk melakukan uji coba aplikasi Move Saga ini. Pertama, yaitu terdapat demografi target, yang di mana rentang usianya yaitu mulai dari 18 hingga 25 tahun, kemudian sebagai siswa dan mahasiswa, serta melakukan workout beberapa kali dalam seminggu dan memahami konsep gamifikasi. Di sini juga dapat pain points yang telah kami rangkum yang dialami oleh para mahasiswa ini. Yang pertama yaitu kurangnya motivasi untuk berolahraga, kemudian tidak bisa workout dengan konsisten, dan menghabiskan waktu dengan perangkat digital. Selanjutnya, setelah kami melakukan survei melalui Google Form, kami mendapatkan beberapa hambatan yang dirasakan oleh orang-orang untuk melakukan olahraga. Yang pertama yaitu rasa malas. Beberapa orang merasa kurang termotivasi untuk memulai olahraga karena dorongan untuk bergerak tidak cukup kuat atau kurang adanya insentif. Kemudian hambatan yang kedua yaitu kesibukan dalam melakukan kuliah. Jadwal kuliah yang padat dan beban tugas seringkali membuat mahasiswa sulit menyisihkan waktu untuk berolahraga. Hambatan yang ketiga yaitu kekurangan waktu. Banyak individu merasa bahwa aktivitas sehari-hari seperti bekerja atau belajar menyita sebagian besar waktu mereka sehingga olahraga menjadi prioritas yang rendah. Selanjutnya yaitu hambatan yang terakhir adalah kelelahan. Setelah menjalani aktivitas harian yang melelahkan, energi yang tersisa seringkali tidak cukup untuk berolahraga, sehingga membuatnya sulit dilakukan secara konsisten. Next. Di sini juga terdapat perumusan masalah. Remaja dan dewasa muda sering mengalami kurangnya motivasi dan dukungan untuk menjaga gaya hidup sehat, terutama di masa kini. Hal ini terjadi dalam berbagai lingkungan seperti rumah, sekolah, atau komunitas sosial. Beberapa alasan kurangnya motivasi ini termasuk kurangnya pengetahuan tentang manfaat hidup sehat, minimnya dukungan sosial, dan tekanan dari lingkungan yang tidak mendukung perubahan perilaku sehat. Untuk mengatasi masalah ini, menetapkan tujuan yang realistis dapat menjadi solusi yang efektif. Next. Dari perumusan masalah yang saya paparkan barusan, tentu kita mempunyai solusi. Solusinya yaitu kita mendapatkan 3 fitur yang berada di aplikasi Movesaga ini. Yang pertama yaitu fitur quest harian. Fitur ini memberikan tantangan harian yang mendorong pengguna untuk berolahraga secara konsisten dengan aktivitas fisik yang menyenangkan dan bervariasi. Kemudian fitur yang kedua yaitu terdapat leaderboard. Leaderboard memungkinkan pengguna untuk melihat peringkat mereka dibandingkan dengan teman atau komunitas yang menciptakan motivasi melalui persaingan sehat.
Kemudian fitur yang terakhir yaitu achievement dan badge. Fitur ini memberikan penghargaan berupa pencapaian dan lancana virtual sebagai apresiasi atas upaya pengguna, sekaligus memotivasi mereka untuk terus aktif berolahraga. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai user flow. User flow yang pertama adalah quest harian. Di sini pengguna akan mengikuti quest harian dan memperoleh poin ketika quest terselesaikan. Pertama, dari homepage, lalu memilih quest harian. Setelah itu, melakukan quest, lalu quest selesai dan klaim poin. Untuk user flow yang kedua adalah leaderboard. Dimulai dari homepage, lalu klik ke halaman leaderboard, lalu melihat peringkat. Lalu yang ketiga adalah achievement dan badge. Di sini pengguna akan mengklaim achievement yang tersedia. Mulai dari homepage, melihat achievement dan badge, lalu klaim badge yang telah diterima. Selesai. Oke, di sini adalah video prototipe dari aplikasi kami. Pada fitur quest harian, pengguna dapat mengikuti tantangan seru yang tersedia setiap hari. Untuk memulai, cukup akses fitur ini melalui kartu quest harian yang terletak di halaman utama aplikasi. Di halaman ini, pengguna bebas memilih tantangan mana yang ingin mereka selesaikan terlebih dahulu. Halaman ini juga mencatat perkembangan pengguna dan menunjukkan berapa tantangan yang telah berhasil diselesaikan pada hari itu. Selanjutnya, pada halaman ini, pengguna dapat memulai tantangan yang sudah dipilih sebelumnya. Di sini juga tersedia video tutorial dan panduan langkah demi langkah untuk membantu pengguna menyelesaikan tantangan dengan tepat. Setelah menyelesaikan tantangan, pengguna akan mendapatkan apresiasi berupa poin yang bisa langsung diklaim. Poin ini akan tercatat dalam akun pengguna sebagai bentuk penghargaan atas usaha mereka. Selanjutnya, untuk melihat peringkat, pengguna dapat langsung mengakses fitur leaderboard melalui navigasi bar di bagian bawah layar. Di halaman ini, pengguna dapat melihat peringkat mereka selama minggu ini berdasarkan poin yang dikumpulkan dari tantangan yang telah diselesaikan. Semakin banyak poin yang diperoleh, semakin tinggi juga peringkat pengguna. Ada juga kategori bulanan yang menampilkan peringkat pengguna selama 1 bulan penuh. Sama seperti kategori mingguan, peringkat ditentukan berdasarkan total poin yang diraih dari berbagai tantangan yang diselesaikan. Pengguna dapat mengakses fitur achievement dan badge melalui navigasi bar di bagian bawah layar. Fitur ini dirancang untuk menambah keseruan dan motivasi dalam perjalanan kebugaran mereka. Pada halaman pertama, pengguna akan menemukan berbagai badge yang bisa diraih melalui event tertentu. Badge ini menjadi simbol pencapaian yang menambah semangat pengguna dalam menyelesaikan tantangan. Selanjutnya, di halaman achievement, pengguna akan melihat berbagai pencapaian yang dapat diklaim setelah menyelesaikan berbagai quest. Pencapaian ini menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan usaha yang sudah dilakukan. Baik, selanjutnya di sini ada proses usability testing, yang dimana tes ini dilakukan pada 4 responden dengan menjalankan 3 fitur yang ada di aplikasi Mubsaga ini. Yang dimana fitur pertama yaitu terdapat fitur quest harian. Dengan skenario, Anda ingin mengikuti quest harian, menjalani tantangan push-up, dan memperoleh poin ketika quest terselesaikan. Untuk fitur yang kedua, terdapat fitur leaderboard. Skenarionya, Anda ingin melihat peringkat dari total perolehan poin. Dan pada fitur yang terakhir, yaitu fitur achievement dan badge. Pada skenario ini menunjukkan bahwa Anda ingin memperoleh achievement dan novice yang tersedia. Next.
untuk tahap usability testing ini juga menghasilkan SAQ atau Single Ace Question yang digunakan untuk mengukur kemudahan responden dalam menyelesaikan skenario, di mana skor 1 menunjukkan sangat sulit hingga skor 7 menunjukkan sangat mudah. Dari hasil SAQ ini memperoleh nilai rata-rata pada fitur quest harian sejumlah 6,75. Kemudian pada fitur leaderboard memperoleh nilai 5,75 dan pada fitur achievement dan badge memperoleh nilai rata-rata sebesar 6,5. Lalu setelah melakukan usability testing, kami melakukan iterasi dari beberapa keluhan dan masukan yang kami terima dari responden. Beberapa responden mengeluhkan sulitnya menemukan fitur leaderboard yang terletak di navigasi bar. Nah, pertama, icon bar pada bar navigasi tidak memiliki keterangan sehingga membuat user bingung untuk masuk ke fitur lainnya. Di sini kami menambahkan teks agar dapat memperjelas icon yang ada pada bar navigasi sehingga memudahkan user untuk mengakses fitur lainnya. Next. Iterasi yang kedua, beberapa responden mengeluhkan halaman badge yang membuat bingung tentang konten yang ada di dalamnya. Pertama, badge tidak memiliki keterangan sehingga membingungkan user. Jadi kami menambahkan keterangan dan juga perubahan badge membuat user lebih memahami konteks dari badge yang ada. Next. Kesimpulannya, hasil usability testing menunjukkan bahwa aplikasi Musaga cukup mudah digunakan dan menarik. Dengan fitur quest harian, achievement dan badge, dan leaderboard, mendapat tanggapan positif dari responden. Meskipun demikian, terdapat beberapa masukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kejelasan informasi, agar pengalaman pengguna menjadi lebih optimal. Dengan penyempurnaan ini, aplikasi Musaga memiliki potensi untuk menjadi lebih menarik dan bermanfaat bagi penggunanya. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Untuk lebih kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih.